Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum abhulahu, thumma ya'ti al-jabala, fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha, fayakuffa Allahu biha wajha, khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung. Gunung tidak ada pemiliknya, dia naik. Sehingga dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, potongan-potongan ranting pohon. Lalu dia menjualnya di pasar, sehingga dengan begitu Allah menjaga wajahnya, maksudnya kemuliaannya. Niscaya hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, apakah mereka memberinya atau menolaknya. Apakah mereka memberinya atau menolaknya. Riwayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang bagaimana seseorang muslim dimotivasi dalam Islam dan dimotivasi oleh baginda Nabi SAW agar dia bekerja, dia produktif. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan contoh sesuatu yang berat sebenarnya. Pergi ke gunung yang tinggi. Tidak ada pemiliknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung-gunung ini. Dia mengambil ranting-ranting yang tidak ada nilainya. Ya, ranting-ranting yang sudah kering, biasanya dipakai untuk kayu bakar, dikumpulin sama dia, kemudian dia pikul di pundaknya, lalu kemudian dia jual di pasar, lalu dia hidup mulia dari hasilnya, dia jaga kehormatan wajahnya, supaya dia mulia di mata orang, maka jauh lebih baik daripada dia mengemis. Hadis ini jelas sekali bagaimana berisikan motivasi agar setiap muslim bekerja, produktif, ya, dan selalu menghindari mengemis. Mereka harus hidup mulia. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana Islam memotivasi agar penganutnya produktif dan kreatif. Yang kedua, bagaimana seseorang coba bekerja, walaupun itu pekerjaan dianggap remeh oleh banyak orang, sederhana mungkin, yang penting halal, dia bekerja. Dia tidak usah peduli dengan perkataan orang. Tidak ada kata-kata malu. Nabi Muhammad SAW itu dari umur 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal, dinaungi oleh pamannya Abu Talib, dan Abu Talib dalam kondisi miskin dan memiliki banyak anak. Maka Nabi SAW bekerja tanpa punya rasa malu. Ya, maksudnya di sini tidak gengsi, bukan malu negatif ya. Jadi tidak ada rasa gengsi untuk menjadi pengembala kambing, mengembalakan kambing-kambing penduduk Mekah, kemudian beliau menerima upah. Dan itu beliau kerjakan dari umur 8 tahun teman-teman sekalian sampai 21 tahun. Artinya 13 tahun Nabi SAW bekerja mengembala kambing. Yang pada saat itu dianggap pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh orang yang susah hidupnya. Walaupun di situ ada hikmah yang sangat besar. Karena kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Karena mengembala kambing ini ada pelajaran yang luar biasa. Dia pergi ke alam yang terbuka, membawa domba-dombanya. Kemudian dia bertafakkur melihat penciptaan langit dan bumi. Dia belajar bersabar karena kambing itu kalau makan lama gitu kan. Makan rumput, bahkan sampai berjam-jam. Dan juga bagaimana kambing itu hewan yang tidak mudah emosional ya. Banyak hal yang dia bisa ambil pelajaran. Maka semua nabi-nabi, kata Nabi Muhammad SAW, pasti mengembala kambing. Setelah itu 13 tahun jadi pengembala kambing dan hidup dari hasilnya. Tidak mengemis pada orang. Barulah beliau pindah ke tahap selanjutnya. Mulai dari umur 21 tahun sampai masa kenabian. 40 tahun, jadi 19 tahun beliau berdagang. Beliau berdagang, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau coba menekuni bidangnya. Sehingga akhirnya beliau menjadi seorang pedagang yang sangat sukses di Mekah. Bahkan pada saat itu dalam buku-buku sejarah dikatakan, belum pernah ada orang punya ide dari pedagang-pedagang Mekah seperti ide baginda Nabi SAW. Umumnya pedagang-pedagang Mekah itu pergi ke negeri Syam, karena memang mereka pergi ke negeri Syam
untuk belanja kebutuhan dagangan mereka lalu dijual di Mekah. Negeri Syam itu di zaman sekarang 4 negara ya. Syria, Lebanon, Jordania dan Palestina. Tempat itu namanya negeri Syam. Di utara Jazirah Arab, di bagian atas, lebih dekat ke Turki sana ya, Eropa, negeri Syam. Maka umumnya pedagang membawa harta mereka, emas, perak misalnya yang dipakai sebagai nilai jual pada saat itu. Mereka bawa harta itu ke negeri Syam, beli barang dagangan, dagangannya dibawa ke Mekah. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Modal-modal usaha yang ada pada beliau SAW, yang orang juga titipkan kepada beliau, ya, itu diberikan barang-barang yang ada di Mekah. Produk penduduk Mekah. Dibelilah oleh Nabi SAW. Kemudian beliau tidak bawa uang ke negeri Syam, tapi bawa produk tersebut. Lalu kemudian beliau jual di negeri Syam. Beliau jual dengan keuntungan. Lalu dari keuntungan dan modal itu, dibelilah barang dagangan negeri Syam lalu dibawa ke Mekah. Jadi dengan ini beliau mendapatkan double keuntungan. Dan karena ini banyak sekali orang yang percayakan kepada Nabi SAW. Terlebih lagi beliau sangat jujur. Termasuk yang akan menjadi, pada saat itu menjadi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi SAW sempat menitipkan barang dagangannya dan modalnya kepada baginda Nabi SAW. Maka beliau pindah ke tahap ini. Dan dalam berdagang tidak perlu kita merasa malu. Walaupun kita memulai dengan hal-hal yang sederhana. Kenapa harus malu? Kalau memang kemampuan kita hanya bisa jual jus misalnya, jual gorengan, ya, jual nasi goreng, jual bakso, jual nasi uduk, tidak masalah. Mulia. Ya. Yang penting kita mulai bekerja, teman-teman sekalian. Kita ini alhamdulillah di Indonesia punya jiwa pekerja. Kita mau bekerja, bukan malas. Ya. Kita banyak, mayoritas penduduk kita petani, pengebun, ya, orang pengebun, nelayan, gitu kan. Pekerja-pekerja keras dan kita punya banyak kesempatan untuk bekerja. Ya, punya banyak kesempatan untuk bekerja. Bahkan menjadi buru-buru di bangunan pun bisa gitu. Menawarkan diri untuk bekerja. Jadi bermula dari pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang mudah, tidak perlu diikuti dengan rasa gengsi, tanda kutip di sini, ya. Bekerja yang penting produktif dan punya hasil. Sehingga akhirnya hidup. Dan teman-teman sekalian, yang Anda butuhkan adalah makan pada hari ini kan. Kalau besok Anda masih hidup, Anda bekerja lagi. Kan begitu rasionalnya. Tapi kalau Anda meninggal besok, Anda sudah tidak punya kewajiban. Mayit tidak butuh makan lagi dan minum. Oleh karena itu, syukuri dan nikmati. Anda boleh produktif. Anda terus memikirkan bagaimana mengembangkan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki. Itu bisa Anda lakukan. Dan insya Allah dengan upaya ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan banyak pintu-pintu kepada Anda atau untuk Anda. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, larangan dalam hadis untuk mengemis. Larangan dalam hadis untuk mengemis karena jelas sekali ya. Kata Nabi SAW dalam potongan hadisnya, khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu au mana'uhu. Bekerja itu, tadi mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar, atau ranting-ranting yang bisa jadi kayu bakar, atau jadi alat bakar ya, dijual di pasar, itu jauh lebih mulia yang dia jual daripada dia mengemis.